Bab 521. Sifu, apa lagi yang harus kau katakan? Su Jinmei berteriak pada Zhao Yu di depan Li Chen. Ini sangat jelas. Kenyataannya persis seperti yang kita duga. Ai Lili menggunakan 10 juta untuk menyuap Le Chao. Dia ingin dia mendekati Chen Bingxiang, lalu melakukan pembunuhan dan pembingkaian, sehingga dia bisa menyingkirkan semua rintangan Ai Lili dalam satu gerakan. Dalang sebenarnya di balik ini adalah Ai Lili. Ayo kita tangkap dia. Ini sungguh mengejutkan. Li Chen menepukkan kedua tangannya karena terkejut. Mengapa aku tidak menyadari bahwa istri ketua bisa menjadi seorang perencana sejati? Itu benar-benar konspirasi dalam sebuah rencana. Sungguh menakjubkan. Su Jinmei dan Li Chen sangat gembira, tetapi Zhao Yu masih mengernyitkan alisnya erat-erat. Sifu, ada apa? Tanya Su Jinmei. Kapten Zhang dan tim sedang bersiap-siap sekarang, jadi tunggu apa lagi? Manajer Li Chen. Zhao Yu tidak menjawab Su Jinmei, tetapi bertanya pada Li Chen, jika Ai Lili bisa merencanakan rencana yang begitu sempurna, mengapa dia melakukan kesalahan yang begitu kentara? Izinkan saya bertanya, jika Ai Lili menarik 10 juta dari bank, dan itu adalah 10 juta yang disimpan Le Chao di lemari penyimpanan, apakah ada cara untuk membuktikannya? Tentu saja. Apakah kita perlu membicarakan ini? Su Jinmei menyela. Jika seseorang menarik 10 juta dari bank, pasti ada catatan transaksinya. Periksa catatannya. Ini akan menjadi bukti yang meyakinkan. Tidak? Sulit untuk mengatakannya. Li Chen tiba-tiba berbicara dengan lesu. 10 juta itu ditarik dari rekening pribadi ketua. Itu bukan rekening bank biasa, juga bukan uang tunai. Anda tidak tahu bagaimana orang kaya beroperasi, karena arus kas harian mereka bisa sangat besar, membuat transaksi seperti ini, terutama yang melibatkan rekening pribadi, lebih mudah diabaikan atau disembunyikan. Hah? Apa maksudmu? Su Jinmei membelalakkan matanya. Kau tidak mencoba mengatakan itu, bahkan jika kita semua tahu bahwa Ai Lili adalah dalang di balik semua ini, kita tetap tidak bisa menuduhnya melakukan kejahatan itu. Kau adalah manajer umum, jadi kau pasti punya cara untuk membantu membuktikan ini, kan? Ada, tapi, Li Chen mengernyitkan alisnya dan berkata, bahkan jika aku bekerja sama sepenuhnya, akan butuh banyak kesulitan untuk melacaknya. Sebagian besar dana berasal dari luar negeri, yang berarti butuh waktu setidaknya 2 hingga 3 bulan untuk melacaknya. Ditambah lagi, bahkan jika kita menemukan arah aliran dana, tidak pasti kita bisa membuktikan bahwa Ai Lili adalah orang yang mengambil uang itu, apalagi memastikan bahwa itu adalah biaya jasa untuk menyewa pembunuh. Tingkatkan permainan grafik Anda dengan SAS Graph Builder, cari tahu caranya. Hasil yang disponsori. Su Jinmei berkata dengan nada tertekan, uang adalah satu-satunya bukti. Jika kita tidak dapat membuktikan bahwa itu adalah uang yang sama, apa yang harus kita lakukan? Itulah yang aku khawatirkan. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, alasan mengapa Chen Bingxian bisa mengaku bersalah begitu cepat adalah karena bukti yang ditinggalkan Le Chao. Tapi, mengenai Ai Lili, itu sama sekali berbeda. Jika kita tidak bisa membuktikan bahwa 10 juta itu diberikan oleh Ai Lili kepada Le Chao, kita tidak punya bukti untuk mendakwa Ai Lili. Jadi, beritahu Zhang untuk tidak bertindak gegabah dulu. Cerdik sekali. Su Jinmei mengusap dagunya dan berkata dengan marah, apakah kita hanya bisa duduk diam dan melihat Ai Lili meraup untung begitu saja? Yang terpenting adalah, Zhao Yu mengusap dagunya, lalu berkata, kasusnya belum jelas sekarang. Kita belum bisa benar-benar yakin bahwa Ai Lili memang dalang di balik semua ini. 10 juta. Apakah ini tidak cukup jelas, Sifu? Kata Su Jinmei. Menurutmu apakah ada tersangka lain? Siapa lagi? Jelas bahwa Ai Lili adalah penerima manfaat terbesar. Jika bukan dia, siapa lagi? Tidak. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Meskipun Ai Lili benar-benar penerima manfaat terbesar, dan sangat mungkin dia terlibat, menurutku Ai Lili bukanlah orang yang sebenarnya merencanakan semua hal ini. Siapa lagi? Su Jinmei berkata dengan terkejut. Apakah Chen Bingguang, yang sedang dalam keadaan pingsan berat? Apa yang kau bicarakan? Li Chen kini ketakutan, wajahnya pucat pasi. Jangan mengada-ada, oke. Benar. Su Jinmei menundukkan kepalanya dan berkata,
Bahkan jika Chen Bingguang berpura-pura koma, mengapa dia menyewa pembunuh untuk membunuh putrinya sendiri? Jika dia merencanakan sesuatu, membunuh Ai Lili kedengarannya lebih seperti pilihan yang layak. Untuk membunuh Ai Lili. Zhao Yu menggelengkan kepalanya, berpikir keras. Ya, dulu, ketika Chen Bingxian mengontrak seorang pembunuh, mengapa dia tidak langsung membunuh Ai Lili? Mengapa dia ingin membunuh kedua saudari itu? Aku tahu tentang ini, jawab Su Jinmei. Chen Bingxian menyinggungnya dalam kesaksiannya. Dia berkata bahwa, jika dia membunuh Ai Lili, maka dia tidak akan bisa menyingkirkan saudara perempuan Chen. Jadi, dengan membunuh saudara perempuan Chen dan menjebak Ai Lili, itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Bagaimanapun juga, Ai Lili adalah ibu tiri, jadi akan lebih bermanfaat dalam hal mempengaruhi opini publik. Chen Bingxian sangat kejam, kata Li Chen dengan emosi. Milei dan Mochi adalah keponakannya. Fakta bahwa dia bahkan bisa melakukan itu kepada mereka, membuktikan bahwa dia adalah binatang buas. Ya, kata Su Jinmei, jika saja Chen Bingxian membunuh Ai Lili, dia bisa saja mengambil alih posisi ketua di perusahaan. Namun, motifnya terlalu jelas. Dia pasti akan dicurigai oleh polisi. Jadi, membunuh saudara perempuan Chen dan menjebak Ai Lili akan berbeda. Begitu dia berhasil, dia tidak hanya akan mengambil alih perusahaan, dia bahkan dapat mengambil alih properti Chen Bingguang. Jadi, risiko ini layak diambil. Tiba-tiba, mata Zhao Yu menjadi cerah dan jernih. Dia berbicara, seolah-olah dia baru saja menyadari sesuatu, sepertinya aku mengerti seluruh proses kejadian sekarang. Dalam konspirasi dalam sebuah skema adalah dia. Hah, apa? Su Jinmei terkejut, jadi dia bertanya, Sifu, siapa pembunuh sebenarnya? Cepat, beritahu aku. Jinmei, kata Zhao Yu dengan nada emosional, apakah kau ingat apa yang kukatakan padamu waktu itu? Kasus kejahatan dengan rencana yang disertai dengan kebetulan adalah kasus yang paling sulit untuk kami selidiki. Aku ingat, tapi, aku masih belum mengerti. Su Jinmei menatap mata Zhao Yu, menunggunya mengungkapkan jawabannya. Namun, Zhao Yu baru saja berhasil membuka mulutnya, ketika telepon kantor Li Chen berdering dengan canggung. Dering. Li Chen meminta maaf, lalu segera mengangkat telepon. Dia hanya mendengar beberapa patah kata, sebelum tubuhnya bergetar dan wajahnya menjadi serius. Setelah menutup telepon, Li Chen panik, lalu memberitahu Zhao Yu, ini buruk. Rumah sakit menelepon. Direktur, dia hampir meninggal. Hah, apa? Zhao Yu dan Su Jinmei terkejut. Maaf, saya harus segera ke sana. Li Chen menjawab dengan cemas. Kita bicarakan ini nanti saja. Kalian berdua, silakan saja. Kemudian, Li Chen tidak peduli lagi pada apapun, dan langsung berlari keluar kantor. Sifu, ini, Su Jinmei menatap Zhao Yu tanpa daya. Pada saat itu, Zhao Yu merasa seperti tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia menatap ke suatu titik di langit-langit, linglung dan tidak bergerak sedikit pun. Sifu, Su Jinmei mendesak pelan, tetapi Zhao Yu tidak menanggapi. Kemudian, sekitar 10 detik kemudian, Zhao Yu tiba-tiba berdiri tegak dari kursinya. Astaga, aku berhasil. Kemudian, Zhao Yu meraih bahu Su Jinmei dan berkata, murid, cepat panggil Sang. Nanti, kita harus pergi ke rumah sakit. Jika rencanaku berhasil, aku bisa membuat dalang itu menampakkan dirinya hari ini. Bab 522. Hujan semakin deras. Sebelum jam menunjukkan pukul 6 sore, langit sudah gelap gulita. Air hujan membentuk tirai air di kaca depan Land Rover. Wiper menyapu maju mundur dengan kecepatan tertinggi, terus-menerus menyebarkan aliran air. Baiklah, suruh anak buahmu mundur dan dengarkan instruksiku. Kalau rencanaku tidak berhasil, tidak ada gunanya kau memeras pengakuan dengan penyiksaan. Mengerti? Dan, jangan lupa flash disk Le Chao. Ingat, aku butuh flash disk itu, dan itu harus yang asli. Aku tidak peduli tindakan apa yang harus kau ambil, bawa saja. Benar. Zhao Yu menyetir, sementara ia menyerahkan banyak tugas kepada Kapten Sang.
Su Jinmei menunggunya menutup telepon. Ia ingin bertanya kepadanya, tetapi Zhao Yu tidak berhenti sebelum menelepon orang lain. Halo, Tuan Ji. Saya Zhao Yu. Bro, saya butuh bantuan. Saya ingat Anda cukup dekat dengan rekan pengacara, kan? Ternyata, Zhao Yu telah menelepon Tuan Ji Chunhua, dan mereka mengobrol melalui telepon selama sekitar 20 menit. Su Jinmei semakin bingung dan tidak sabar. Dia tidak dapat memahami apa yang direncanakan Zhao Yu. Ketika Land Rover itu tiba di pintu masuk rumah sakit, Zhao Yu akhirnya mengakhiri panggilannya. Sifu, bisakah kau ceritakan padaku tentang rencanamu? Su Jinmei akhirnya menemukan kesempatan untuk bertanya, siapa dalang di balik semua ini? Dan, apa yang akan kau lakukan? Ceritakan padaku, agar aku bisa bekerja sama denganmu. Tidak, Zhao Yu, melihat pintu masuk rumah sakit, tiba-tiba memutar balik mobilnya dan berkata, Su Jinmei, ada restoran pangsit di dekat sini. Kita benar-benar punya waktu untuk membeli pangsit, lalu kembali ke sini untuk mengurus urusan yang sebenarnya. Apa, pangsit? Tolong, hei. Zhao Yu sudah menyetir ke restoran pangsit di sebelah rumah sakit. Meskipun gerimis di luar dan jalanan sepi, restoran pangsit itu penuh sesak. Zhao Yu memesan beberapa hidangan dan menunggu cukup lama, hingga akhirnya ia dapat menyantap pangsit yang lezat. Su Jinmei tentu saja tidak dapat makan banyak, karena ia terlalu sibuk menanyai Zhao Yu dengan saksama. Zhao Yu merasa kesal, jadi dia akhirnya berkata kepadanya, ini yang kupelajari dari istri sifumu. Namanya, berpura-puralah sampai berhasil. Jika berhasil, kebenaran akan terungkap hari ini. Jika gagal, cabang Ruyang akan mengurus beberapa hal. Kau harus memeriksa 10 juta itu nanti. Silakan, mari kita bicarakan hal-hal penting, oke. Su Jinmei sedang terburu-buru. Dia memegang sumpit, melambaikannya, seolah-olah dia akan menusuk Zhao Yu jika dia tidak menceritakan semuanya padanya. Baiklah, Zhao Yu melihat bahwa muridnya benar-benar mulai tidak sabar, jadi dia merendahkan suaranya dan memberitahu rencananya dengan lembut. Hah, ini... Apakah ini bisa berhasil? Begitu Su Jinmei mendengar rencananya, dia menggelengkan kepalanya. Ai Lili bukan istri Le Chao. Dia pasti sudah siap secara mental. Kamu, melakukan ini, apakah ini akan berhasil? Ditambah lagi, Sifu, aku perlu mengingatkanmu, ini berbeda dengan menipu Xin Xiaoru. Ini tidak hanya kejam, tetapi ini juga ilegal. Kalau begitu, Zhao Yu tidak peduli dengan kekhawatiran Su Jinmei, tetapi mengambil ponselnya dan berkata, baiklah, aku akan memberitahu semua orang bahwa kita akan membatalkan rencana itu, dan sisanya akan bergantung pada cabang Ruyang. Katakan padaku, di hari yang hujan seperti ini, apakah aku membuang-buang waktuku di sini bersamamu? Kemudian, Zhao Yu berpura-pura menelepon. Jangan-jangan, Su Jinmei segera menghentikannya. Aku hanya bilang, rencanamu terlalu gila. Bukannya aku ingin membatalkannya. Hehe, karena ini gila, mungkin saja ini bisa mengungkap kebenaran. Zhao Yu memasukkan seluruh pangsit ke dalam mulutnya. Dia kemudian berkata, jika kita bermain sesuai aturan, konspirasi semacam ini, yang direncanakan dengan sangat hati-hati, tidak akan pernah terungkap. Tapi, aku masih merasa, Su Jinmei mengernyitkan alisnya, lalu mendesah. Ini lebih seperti pertaruhan. Bagaimana kalau kita kalah? Kau terlalu banyak berpikir. Zhao Yu tersenyum. Dengan serangan ini, semuanya akan menjadi lebih mudah. Jika gagal, segera kabur. Jangan khawatir, Ai Lili tidak akan pernah tahu siapa di antara kita yang benar. Ditambah lagi, aku menemukan banyak orang luar untuk membantu. Oh, hebat sekali. Hebat sekali, meskipun dia mengucapkan kata-kata itu, Su Jinmei masih tercengang dengan rencana gila Zhao Yu. Dia merasa gugup dan tampak sangat khawatir. Di sisi lain, Zhao Yu memiliki selera makan yang baik hari ini. Dia telah menghabiskan hampir semua pangsitnya, begitu juga pangsitnya. Kemudian, ketika dia selesai, ponselnya berdering. Bagus, Zhao Yu mengeluarkan serbet untuk membersihkan mulutnya. Ia melihat pesan yang baru saja diterimanya di ponselnya. Ia kemudian berkata kepada Su Jinmei,
sekarang kita sudah segar dengan makanan dan minuman. Ayo kembali bekerja. Kemudian, dia dan Su Jinmei meninggalkan restoran pangsit dan pergi ke rumah sakit. Setelah memarkir mobil, mereka langsung berjalan ke lift di lantai pertama rumah sakit. Di sana, mereka bertemu dengan 3 pria. Ketiga pria itu telah dikirim oleh Ji Chunhua. Setelah mereka melihat Zhao Yu, mereka hanya saling menyapa. Zhao Yu memberi isyarat agar mereka bertindak sendiri-sendiri. Setelah itu, ketiga orang itu naik lift ke atas. Zhao Yu dan Su Jinmei tidak mengikutinya, tetapi naik lift lain ke bangsal pernapasan di lantai 12. Mereka berdua datang ke bangsal tempat Chen Bingguang dirawat. Mereka segera mendengar suara orang-orang yang berduka meratapi orang yang mereka cintai. Berbagai macam orang, yang berpakaian rapi, berkumpul di luar bangsal. Banyak dari orang-orang ini menangis terseduh-seduh. Setelah diamati lebih dekat, orang dapat melihat bahwa mereka adalah para pemimpin berbagai departemen di grup Baisili. Kemudian, Kapten Zhang dan timnya, yang telah menunggu, segera berjalan melewati kerumunan untuk berdiri di hadapan Zhao Yu dan Su Jinmei. Zhang memberikan Zhao Yu sebuah flash disk dan berkata, "Ini bukti penting, tolong jangan rusak. Ini ada tanda tanganku. Jangan khawatir." Zhao Yu mengambil flash disk itu, sambil menyeret Zhang ke samping dan bertanya, "Bagaimana situasinya sekarang?" "Chen Bingguang telah meninggal dunia," kata Zhang lembut. "Dia meninggal dunia sekitar setengah jam yang lalu. Pendeta baru saja mengunjunginya. Sekarang, di bangsal, ada orang-orang terdekatnya. Mereka sedang mendiskusikan pengaturan pemakaman." "Siapa orang-orang itu?" tanya Zhao Yu. "Dewan Direksi dan keluarga Chen Bingguang, kurasa," kata Zhang. "Ai Lili juga ada di sini." Saat mereka berbicara, Zhao Yu melihat ke arah bangsal, tiba-tiba melihat bahwa manajer umum, Li Chen, juga ada di sana. "Tidak mungkin," pikir Zhao Yu dan berkata, "Beritahu Li Chen untuk keluar. Jika dia tetap di sana, mungkin akan terjadi kekacauan." Kemudian, dia buru-buru menelepon Li Chen, menyuruhnya keluar dari bangsal. Begitu Li Chen keluar dari bangsal, Zhao Yu segera mengirim sinyal ke 3 pria dari lift sebelumnya. Ketiga pria itu kemudian membetulkan kerah mereka dan bergegas masuk. Li Chen melihat Zhao Yu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zhao Yu menariknya menjauh, memberi isyarat padanya untuk berdiri di sampingnya di pintu, karena sebentar lagi akan ada pertunjukan dramatis yang berlangsung di bangsal. Bab 523. Setelah ketiga pria itu masuk ke bangsal, pria jangkung yang memimpin, yang mengenakan setelan kotak-kotak, memberitahu orang-orang di ruangan itu, "Semuanya. Kami dari Asosiasi Pengacara Kinsan. Tuan Chen Bingguang mempercayakan kami untuk mengurus urusannya sebelum kematiannya. Ini adalah dokumen dan kontrak asosiasi kami." Saat dia berbicara, orang-orang di belakangnya menunjukkan dokumen-dokumen itu. "Karena Tuan Chen telah meninggal dunia," lanjut pria itu, "menurut peraturan kontrak, sekarang kami perlu mengumumkan surat wasiatnya di depan umum. Menurut hukum, surat wasiat tersebut mulai berlaku segera." Mendengar ini, Zhao Yu berdiri di depan pintu dan menepuk bahu Li Chen. Li Chen telah diperintahkan oleh Zhao Yu secara pribadi untuk segera kembali ke bangsal, sehingga dia bisa berpura-pura memeriksa dokumen. Karena Li Chen adalah orang terdekat Chen Bingguang, dan dialah yang menangani urusan Chen Bingguang, semua orang di tempat kejadian, termasuk Ai Lili, tidak meragukannya. Li Chen melihat dokumen itu dengan saksama, lalu mengangguk kepada semua orang, memberi isyarat bahwa dokumen itu sah. Kemudian, pria berjas kotak-kotak itu mengeluarkan sebuah tas dokumen tersegel dari dalam tas yang terkunci, yang kemudian ia tunjukkan kepada semua orang. Ia melakukan ini agar semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa tas dokumen itu tersegel sempurna. Pada saat yang sama, salah satu dari 3 pria itu membuka kameranya dan merekam seluruh prosedur. Mereka benar-benar terlihat sangat profesional. Setelah pria berjas kotak-kotak itu merobek tas dokumen itu, ia mengeluarkan sebuah dokumen dengan hati-hati. Ia kemudian membuka dokumen itu perlahan-lahan, mulai membacakannya kepada semua orang. Sebagai seorang pengusaha kaya di industri sepatu, surat wasiat Chen Bingguang tentu saja tidak biasa. Sebelum membaca surat wasiat tersebut,
ada beberapa paragraf pengantar yang diutarakan, seperti riwayat hidup pribadi Chen Bingguang dan situasi saat ia menulis surat wasiatnya, dan lain sebagainya. Butuh beberapa menit bagi pria itu untuk menyelesaikan bacaannya. Chen Bingguang, sebagai ketua Baisi Li Group, ingin memastikan untuk menghindari konflik properti yang dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian, jadi dia telah menulis surat wasiat sebelumnya. Dalam surat wasiat tersebut, dia juga mencantumkan beberapa saksi, serta informasi mengenai masalah yang telah dia percayakan kepada beberapa pengacara besar terkenal dan asosiasi pengacara. Kemudian, ia hanya menguraikan informasi tentang hartanya, seperti harta perorangan, kepemilikan saham, tabungan, dan sebagainya. Akhirnya, di bagian utama surat wasiat, pemisahan hartanya yang sebenarnya dibahas. Namun, ketika lelaki berjas kotak-kotak itu selesai membaca tentang pemisahan harta, semua orang terguncang. Bahkan, mereka benar-benar tercengang. Untuk properti yang disebutkan di atas, pria berjas kotak-kotak itu membacakan, selain perumahan nomor 53 di Jalan Cusandong, yang diperuntukkan bagi istriku Ai Lili dan kedua putriku, aku akan menyumbangkan semua propertiku yang tersisa ke berbagai organisasi amal. Hah? Apa? Itu tidak mungkin benar. Kemudian, ruangan itu dipenuhi orang-orang yang tercengang, terutama Ai Lili, yang mendengarkan dari samping tempat tidur. Dia tampak seperti tersambar petir, tiba-tiba melompat. Pembacaan surat wasiat berlanjut. Saya menyadari bahwa saya telah mengambil dari masyarakat, tetapi memberikan kontribusi yang sangat sedikit. Setiap kali saya memikirkan hal ini, saya merasa sangat bersalah dan malu. Oleh karena itu, surat wasiat ini ditulis secara khusus, dengan harapan saya dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan sedikit kekuatan yang tersisa. Mengenai pemisahan harta benda yang sebenarnya, hal itu akan ditangani sepenuhnya oleh Asosiasi Pengacara Kinsan, dengan Sukian Miao yang bertanggung jawab. Omong kosong. Pria berjas kotak-kotak itu belum selesai membaca, tetapi Ai Lili sudah mengamuk. Dia datang ke hadapannya dan berteriak, tidak mungkin. Suamiku, dia tidak akan menulis surat wasiat yang konyol seperti itu. Kalian semua, pembohong. Ketika Ai Lili meraung, dahi ketiga lelaki berjas kotak-kotak itu dipenuhi keringat dingin. Benar, pada saat itu, manajer umum, Li Chen, mengambil surat wasiat itu. Setelah memeriksanya dengan saksama, dia mengangguk dan berkata, Ketua Chen pernah mengatakan kepada saya, bahwa dia lelah dengan karir dan keluarganya, dan bahwa dia tidak pernah melakukan apapun yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, dia kemudian mengatakan bahwa dia berniat untuk menyumbangkan semua hartanya untuk membantu masyarakat. Awalnya Dewan Direksi ragu, tetapi setelah Li Chen mengatakan ini, mereka mempercayainya. Mustahil, Ai Lili terhuyung, tiba-tiba menundukkan tubuhnya, dengan semangat yang lesu. Ia lalu bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak akan sekejam itu. Pengacara Sukian Miao sedang dalam perjalanan ke sini. Jika ada yang keberatan, Anda dapat menghubunginya untuk menanyakan masalah ini lebih lanjut. Pria berjas kotak-kotak itu merapikan dasinya, lalu memberitahu Ai Lili, surat wasiat telah diumumkan. Untuk mencegah perubahan, kami harus menyimpan salinan aslinya. Kami akan membuat fotokopinya dan mengirimkannya nanti. Lalu pria berjas kotak-kotak itu berbalik untuk pergi. Ai Lili tiba-tiba menerjang maju dengan gila, meraih pria berjas kotak-kotak itu, yang berteriak kaget. Dia berteriak, tidak mungkin. Kamu berbohong padaku, Chen, dia tidak akan memperlakukanku seperti itu. Tidak mungkin. Setelah Li Chen melihat kejadian heboh ini, dia pun segera maju untuk menariknya, dan menempatkan pria berjas kotak-kotak itu dengan aman di belakangnya. Ai Lili berteriak. Ia lalu berbalik dan berteriak histeris ke arah mayat di ranjang, Chen Bingguang, kau benar-benar tidak berperasaan. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Bagaimana bisa? Wow! Ai Lili meratap. Air matanya mengalir deras, tubuhnya mulai menggigil. Pria berjas kotak-kotak itu melambaikan tangannya ke arah rekan-rekannya, memberi isyarat bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Mereka kemudian segera meninggalkan bangsal. Saat mereka keluar, mereka berpapasan dengan Zhao Yu,
yang diam-diam mengacungkan jempol besar kepada mereka. Ia lalu berkata kepada Zhang dan Su Jinmei, apakah kalian sudah siap? Sekarang giliran kita. Keduanya mengangguk. Meskipun ada kegembiraan di mata mereka, tubuh mereka menggigil karena gugup. Tampillah dengan gaya yang mengesankan. Kalian harus memperhatikan gaya kalian. Ini adalah hal terpenting untuk berpura-pura mengerti. Zhao Yu menasihati mereka lagi, sambil mendorong pintu terbuka, melangkah lebar memasuki bangsal. Dia datang ke ranjang pasien, sambil menunjukkan kartu identitas polisinya. Kemudian, dia berbicara kepada Ai Lili dengan suara keras dan jelas, apakah Anda Ai Lili? Kami dari unit investigasi kasus Ruyangki. Kami menduga Anda terlibat dalam kasus pembunuhan bayaran. Silakan ikuti kami kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi. Wah, lalu, ada kejutan lain di tempat kejadian. Ai Lili masih dalam keadaan sangat gembira, ketika dia mendengar Zhao Yu berbicara. Dia segera berbalik dan bertanya, apa yang kamu inginkan dariku? Pembunuhan kontrak apa? Jangan pura-pura bodoh. Zhao Yu berdiri tegak, berbicara dengan tenang. Kamu menggunakan 10 juta untuk menyuap Le Chao agar membunuh kedua saudari itu. Lalu, kamu menjebak Chen Bingxian. Apakah kamu masih berusaha menyangkal kejahatanmu? Wah, para pengurus yang ada di tempat kejadian tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, tubuh Ai Lili tampak tegang. Dia jelas terkejut dan gugup. Apa yang kau bicarakan? Ai Lili menatap dan berkata lagi. Pembunuh kedua putriku, bukankah Chen Bingxian? Chen Bingxian mencoba menjebakku. Oke. Kau, bagaimana kau bisa mencampur adukan yang benar dan yang salah? Masih keras kepala menolak kesalahanmu. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata pada Ai Lili, baiklah. Kalau kamu masih menyangkal, aku akan menceritakan semuanya di depan semua orang. Maka kejahatanmu akan terungkap ke semua orang. Jujur saja, aku sudah lama tidak tahu apa-apa, mengira kamu adalah bos besar di balik layar. Tapi, sekarang aku sadar bahwa orang yang merencanakan rencana sempurna ini sebenarnya adalah dia. Bab 524. Ini. Ketika Zhao Yu selesai berbicara, semua orang di tempat kejadian tercengang. Bahkan Kapten Zhang dan Su Jinmei pun terkejut. Semua orang melihat ke arah Zhao Yu. Meskipun Zhao Yu berteriak, dia tidak menunjuk ke arah siapapun di tempat kejadian. Sebaliknya, Zhao Yu telah mengeluarkan ponselnya, lalu menunjuk ke sebuah foto di sana. Sebenarnya, orang yang merencanakan semuanya adalah dia. Dengan penuh keheranan, semua orang segera melihat foto itu. Itu adalah foto seorang pria parubaya. Orang ini, bukankah dia pembunuhnya? Li Chen mengenali orang di foto itu, lalu berkata, siapa namanya lagi? Le Chao. Zhao Yu mengangguk dan berkata, benar sekali. Rencana itu sebenarnya dirancang olehnya. Tapi, Li Chen mengerutkan alisnya, lalu bertanya, bukankah dia sudah mati? Ya, Zhao Yu tersenyum. Karena dia sudah mati, dia berhasil lolos dari perhatian semua orang. Apa yang kau bicarakan? Tanya Ai Lili. Ia lalu menunjuk ke arahnya dan berkata, jika dia pembunuhnya, dan dia sudah mati, lalu, mengapa kau mencurigaiku? Zhao Yu segera menjawab, meskipun Le Chao adalah perencananya, tanpa bantuanmu dan Chen Bingxian dalam kejahatan itu, seperti 10 juta yang kau berikan kepadanya, bagaimana mungkin rencananya bisa terwujud? Jadi, kalian bertiga bersalah. Suasana pun berubah riuh, tubuh Ai Lili bergetar hebat dan wajahnya pucat pasi. Jangan panik, meskipun tampaknya sulit untuk dipahami sekarang, selama aku menceritakan keseluruhan ceritanya, kalian semua akan dapat mengerti. Zhao Yu merentangkan tangannya dan berkata, sebenarnya, semuanya dimulai sekitar 3 bulan yang lalu, ketika Chen Bingguang jatuh pingsan. Kemudian, Zhao Yu memberi hormat kepada almarhum di ranjang rumah sakit, menangkupkan salah satu tangannya di atas kepalan tangannya yang lain. Ia kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Ketua Chen, jangan salahkan saya. Bukannya saya ingin mengungkit masalah pribadi Anda, tetapi saya mencoba untuk memberikan keadilan bagi kedua putri Anda. Jadi,
Mohon lindungi saya dari atas. Melihat Zhao Yu berbicara dengan orang yang sudah meninggal, semua orang terdiam. Rasa takut yang amat sangat membuat mereka semua merinding. Hehe, dengarkan aku. Polisi telah menyelidiki ini dengan saksama, kata Zhao Yu. Mengenai koma Ketua Chen, itu mungkin hanya kecelakaan. Namun, kecelakaan ini telah menyebabkan keadaan yang serius, dan khususnya satu keadaan yang sangat serius. Chen Bingxian, misalnya, melihat saudaranya dalam keadaan sangat tidak sadar, jadi dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengambil alih posisi ketua, agar dapat menguasai seluruh kelompok. Zhao Yu kemudian menunjuk Ai Lili. Tetapi, istri ketua kita melakukan segala yang mungkin untuk mengamankan posisi tersebut, sehingga Chen Bingxian tidak dapat memanfaatkan situasi tersebut. Pada akhirnya, semuanya menjadi jalan buntu. Dia melanjutkan penjelasannya. Lalu, Chen Bingxian awalnya tidak bisa menahannya. Ini karena dia menyadari bahwa Ai Lili juga seorang wanita yang memainkan kartunya dengan baik. Bahkan jika saudaranya tidak ada lagi, dia tetap tidak akan menjadi ketua. Seperti yang diketahui semua orang, dalam pertarungan reorganisasi kepemilikan saham beberapa tahun yang lalu, Cheng Bingguang tidak hanya mengalahkan Chen Bingxian, dia juga mengambil sejumlah besar uang dari Chen Bingxian. Jadi, dia sangat malu dan kehilangan sejumlah besar uang. Bagaimana Chen Bingxian bisa menahannya? Jadi, didorong oleh kebencian, Chen Bingxian, yang tidak puas, memutuskan untuk mengambil risiko menyewa pembunuh untuk menyingkirkan semua pembangkang. Setelah dia membuat keputusan, dia segera menemukan orang yang cocok, yaitu Le Chao. Saat itu, Le Chao telah dicopot dari jabatannya sebagai polisi, keluarganya sedang mengalami krisis keuangan, dan putra bungsunya menderita kanker mata, jadi mereka sangat membutuhkan uang. Yang terpenting, Le Chao juga menderita kanker limfatik, jadi dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Jadi, menggunakan Le Chao untuk melakukan pembunuhan adalah pilihan terbaik dan jelas. Sebenarnya, Chen Bingxian awalnya tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia hanya ingin membunuh Ai Lili, yang dia lihat sebagai batu sandungan. Begitu Ai Lili meninggal, perusahaan akan berada di tangannya. Zhao Yu berbicara, lalu Su Jinmei dan Zhang tiba-tiba bertukar pandangan terkejut, karena tahu bahwa bagian ini jelas bukan bagian dari kesaksian Chen Bingxian. Jelas, itu ditambahkan oleh Zhao Yu. Namun, mereka tentu saja tidak akan mengungkap Zhao Yu, jadi mereka tetap diam dan terus mendengarkan. Zhao Yu melanjutkan, namun, Le Chao adalah rubah yang licik. Dia sendiri yang memberi Chen Bingxian ide itu, mengatakan kepadanya bahwa membunuh Ai Lili secara langsung tidak akan ada gunanya. Begitu Ai Lili meninggal, polisi akan menyelidiki Chen Bingxian terlebih dahulu. Jadi, mengapa tidak menempuh cara yang lebih kejam? Dia menyarankan untuk membunuh kedua saudari itu secara langsung dan menjebak Ai Lili. Dengan begitu, Chen Bingxian tidak hanya bisa mendapatkan perusahaan, dia juga bisa mendapatkan harta milik saudaranya, sekaligus menyingkirkan dirinya dari kecurigaan polisi. Sebuah rencana yang melibatkan membunuh 3 burung dengan 1 batu, mengapa tidak? Mendengarkan ide luar biasa Le Chao, Chen Bingxian pun yakin. Meskipun kedua saudari itu adalah keponakannya, mereka sama sekali tidak dekat dengannya. Jadi, Chen Bingxian dan Le Chao mencapai kesepakatan bersama. Le Chao setuju untuk membayarnya 5 juta kemudian, lalu membayarnya 1 juta saat itu juga. Semua orang, perhatikan, karena saat itulah tibalah saat yang paling penting. Zhao Yu melihat ke semua orang di tempat kejadian, lalu berkata, ketika Le Chao dan Chen Bingxian membuat kesepakatan, dia tidak terburu-buru untuk melakukan pembunuhan kontraknya. Sebaliknya, dia menemukan cara untuk mendekati Ai Lili, lalu memberitahu Ai Lili seluruh rencananya. Selain terkejut, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan perhatian mereka ke Ai Lili. Ai Lili tiba-tiba tersipu malu, dadanya naik turun. Dia ingin membela diri, tetapi Zhao Yu melanjutkan. Semuanya, coba tebak mengapa Le Chao melakukan ini. Zhao Yu berbicara dengan misterius, tetapi tanpa menunggu tanggapan siapapun, dia memberikan jawaban. Le Chao merasa bahwa, jika dia hanya bekerja dengan Chen Bingxian, itu bukan hal yang pasti.
Konspirasi pembunuhan dalam keluarga kaya akan selalu didorong oleh rantai keuntungan yang jelas dan besar. Jadi, Le Chao merasa bahwa, jika dia bekerja sama dengan Chen Bingxian sendirian, polisi mungkin akan menemukannya. Saat itu, begitu Chen Bingxian mengungkap dirinya sendiri, 5 juta yang dia simpan untuk keluarganya akan sia-sia. Coba bayangkan, Le Chao mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan bantuan bagi keluarganya. Dia pikir dia harus menemukan cara yang lebih mantap dan pasti. Orang yang paling penting dalam seluruh rencana ini, sebenarnya, adalah istri ketua, Ai Lili. Kemudian, Zhao Yu menunjuk Ai Lili, dan mulai berbicara dengan suara lebih keras. Le Chao kemudian menemukan Ai Lili. Dia tidak hanya memberinya tipu muslihat Chen Bingxian di atas piring perak, dia juga menyarankan kepada Ai Lili sebuah rencana yang bahkan lebih mengejutkan dan sempurna. Rencana itu adalah rencana yang saya bicarakan sebelumnya, sebuah konspirasi dalam rencana. Le Chao benar-benar pintar, dia telah memikirkan segala macam detail. Ditambah lagi, rencananya luar biasa. Orang biasa tidak akan pernah membayangkannya. Rencananya adalah dia akan membunuh kedua saudari itu, sesuai dengan kesepakatannya dengan Chen Bingxian. Kemudian, dia tidak akan ditangkap oleh polisi, dia juga tidak akan mengidentifikasi dan bersaksi melawan Ai Lili. Sebaliknya, dia akan mengakhiri hidupnya, membuatnya tampak seperti kecelakaan. Jadi, dia mempertaruhkan nyawanya untuk memastikan bahwa rencananya dapat dilaksanakan dengan lancar. Wah! Kemudian, terjadi keributan yang tidak terkendali lagi. Ya, Zhao Yu berkata dengan jujur, rencana berani apa lagi yang lebih hebat daripada mempertaruhkan nyawa sendiri. Tapi, Le Chao melakukannya. Karena ini adalah rencana yang sangat licik, dia membuat kami para polisi jadi sangat teralihkan. Bab 525. Kemudian, Zhao Yu hanya menceritakan kepada semua orang bagaimana ia mengejar Le Chao, dan bagaimana Le Chao jatuh di atap pabrik semen dan meninggal. Semua orang tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana kasus pembunuhan kontrak bisa begitu rumit. Sebenarnya, ketika Le Chao dan Chen Bingxian bertemu, Le Chao sudah memberi dirinya ruang untuk bermanuver. Zhao Yu melanjutkan. Dia meninggalkan bukti di rumahnya yang dapat membuktikan bahwa Chen Bingxian terlibat dalam pembunuhan itu, dan juga membayarnya uang jaminan 1 juta. Dia melakukan ini agar polisi dapat menemukan mereka. Dan, untuk menutupi semua buktinya, dia juga memberitahu istrinya tentang bukti tersebut melalui pengiriman kilat. Dengan begitu, polisi pasti akan menemukan buktinya, dan itu juga akan membuktikan bahwa istrinya tidak tahu tentang transaksi itu, sehingga dia tidak akan terlibat dalam kejahatan setelah kejadian. Zhao Yu melanjutkan. Alasan Le Chao pergi mencari Ai Lili dan memberinya rencananya yang mengerikan namun sempurna, selain untuk melindungi dirinya sendiri, adalah agar dia bisa mendapatkan penghasilan yang cukup besar untuk pembunuhan itu. Begitu rencana Le Chao berhasil, Ai Lili pasti akan menjadi penerima manfaat terbesar. Dia tidak hanya akan mewarisi perusahaan dan properti, dia juga akan menyingkirkan Chen Bingxian dari kekuasaan. Yang terpenting, dia bisa melepaskan diri sepenuhnya dari masalah ini, tanpa dicurigai oleh polisi sama sekali. Jadi, bagi Ai Lili, rencana ini seperti mimpi yang tak terwujud. Kenapa dia tidak menyetujuinya? Dasar, Ai Lili tidak bisa mendengarkan lebih jauh, tetapi langsung membantah, dasar kau yang sengaja mengarang cerita ini. Kau melakukan serangan yang tidak berdasar. Jangan khawatir, kata Zhao Yu dengan percaya diri. Jika aku tidak punya cukup bukti, bagaimana aku bisa membawa surat perintah penangkapan untukmu hari ini? Kemudian, Zhao Yu memberi Kapten Zhang isyarat mata, yang langsung dipatuhi Zhang dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk diayunkan di hadapan semua orang. Namun, surat perintah penangkapan itu tidak asli. Setelah Zhang selesai menunjukkannya, ia segera menyimpannya lagi. Karena semua orang masih dalam keadaan sangat terkejut, toh tidak ada yang memperhatikan dokumen itu dengan saksama. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya apakah Ai Lili takut Le Chao akan berubah pikiran, dan pada akhirnya membodohinya. Ini karena, hanya dengan beberapa kata, dia bisa membuatnya percaya padanya. Zhao Yu menjawab sendiri, namun, jika Le Chao ingin meyakinkan Ai Lili,
dia akan memberinya kepastian, yaitu video yang mengungkapkan bahwa Chen Bingxian telah mengontraknya sebagai pembunuh. Jadi, dengan video itu, Ai Lili tidak perlu khawatir lagi. Lagi pula, alasan Le Chao memasukkan nyawanya dalam kesepakatan itu, lebih dan kurang agar pikiran Ai Lili bisa tenang. Lagi pula, dia sudah mati, jadi bagaimana mungkin dia bisa berubah pikiran. Dan, satu hal lagi. 10 juta itu juga dianggap sebagai asuransi yang sangat besar. Zhao Yu memandang Ai Lili dan berkata, aku menduga bahwa 10 juta itu akan ditarik oleh Le Chao, kan? Le Chao mempertaruhkan nyawanya untuk itu, jadi dia tentu saja akan meminta pembayaran yang wajar. Tanpa 10 juta, tidak ada yang akan melakukannya, kan? Lalu, Ai Lili menyetujui rencana Le Chao, memberikan 10 juta itu langsung kepada Le Chao. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu bagaimana mereka menegosiasikan persyaratannya, jadi aku tidak yakin apakah itu hanya uang muka atau pembayaran penuh. Bagaimanapun, uang itu ada di tangan Le Chao. Setelah Le Chao mendapatkan uang itu, dia menukarnya dengan uang tunai, lalu menyembunyikannya di lemari penyimpanan di toko penjahit tempat istrinya bekerja, kata Zhao Yu. Kemudian, dia mengirim kiriman kilat lain yang baru akan dikirim 3 bulan kemudian. Dia tidak hanya menuliskan kata-kata terakhirnya kepada istri dan anak-anaknya dalam kiriman ini, tetapi dia juga meninggalkan mereka kunci lemari penyimpanan itu. Semuanya, coba bayangkan, Zhao Yu berkata kepada semua orang, 3 bulan kemudian, kasus bangunan runtuh akan ditutup. Saat itu, siapa yang akan memperhatikan istri Le Chao yang telah menerima pengiriman kilat? Jadi, rencana Le Chao sempurna. Setiap detail dirancang olehnya sebelumnya. Jadi, dia sebenarnya adalah perencana kasus bangunan runtuh. Tapi, sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Le Chao. Dia benar-benar menepati janjinya untuk melakukan pembunuhan. Dan dia mendorong kedua saudari itu dari atap. Kata Zhao Yu, semuanya, kebenaran telah terungkap. Terlepas dari siapa yang merencanakan tipu daya itu, Chen Bingxian dan Ai Lili sama-sama bersalah, jadi mereka berdua harus bertanggung jawab secara hukum. Tidak. Ai Lili mendengar ini dan langsung berdiri sambil membusungkan dadanya. Dia membentak Zhao Yu, kamu hanya bicara omong kosong, tanpa bukti. Kamu hanya menggertak. Mana buktinya? Bukti, sialan. Zhao Yu menatapnya dan berteriak, apakah buktinya tidak cukup meyakinkan? Kemudian, dia menunjuk ke manajer umum, Li Chen, yang berdiri di sampingnya. Saya kira Anda tidak tahu. Chen Bingguang memasang fitur keamanan di akun pribadinya. Saat ada transaksi di akun tersebut, Li Chen akan diberitahu. Benarkan? Ini, Li Chen tercengang. Dia tidak menyangka Zhao Yu akan mengkhianatinya. Namun, di bawah pengawasan publik, dia hanya bisa bekerja sama, sementara dia tersipu malu dan mengangguk pada semua orang. Kau, Ai Lili menatap Li Chen dengan tatapan mematikan dan berkata, itu, aku hanya menghabiskan uangnya, tapi aku tidak. Aiyo, kenapa kamu tidak mengerti? Zhao Yu tidak menunggu sampai Ai Lili selesai, sebelum dia menyela, Li Chen adalah manajer suamimu, jadi dia tahu detail dan ketentuan rekening ini. Kemanapun kamu menghabiskan uang, dia bisa mengetahuinya dengan jelas. Benarkan? Ya, kurasa, pipi Li Chen kini terasa panas. Tidak mungkin. Ai Lili menggigil karena kegembiraan. Dia berbicara sambil gemetar, aku sama sekali tidak mengenal Le Chao. Aku tidak bersalah. Aku tidak memberinya uang. Zhao Yu menghela napas dan berkata, Ai Lili, apa gunanya berdalih tanpa alasan? Baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu, apa ini. Coba perhatikan baik-baik untuk melihat apakah kamu mengenalinya. Kemudian, Zhao Yu menunjukkan pen drive milik Le Chao, dan mengangkatnya di hadapan Ai Lili. Perhatikan baik-baik, kata Zhao Yu. Setelah kedua saudari itu jatuh dari gedung dan meninggal, menurut langkah pertama rencanamu, kau harus ditangkap sebagai tersangka pertama untuk diinterogasi. Untuk memastikan kau bisa meninggalkan kantor polisi, kau tentu harus menyediakan ruang bagi dirimu untuk bermanuver, kan?
Kalau tidak, jika polisi tidak menemukan bukti bahwa Le Chao telah pergi, bukankah kau sudah bertaruh? Hah! Melihat flash disk di tangan Zhao Yu, Ai Lili tercengang. Matanya merah dan dia berteriak, sambil gemetar, bagaimana mungkin? Kamu, di mana kamu menemukan ini? Kamu mencurinya. Kamu, ah. Lalu, Ai Lili pun hancur berkeping-keping, dia mendongak dan meraung. Tiba-tiba dia datang ke ranjang pasien, membuka kain putih yang menutupi Chen Bingguang. Dia berteriak pada pasien, Chen Bingguang, kamu sangat tidak berperasaan. Kamu lebih suka menyumbangkan semua uang itu daripada memberikannya kepadaku. Dasar bajingan, kamu tidak manusiawi. Kemudian, dia memukuli orang yang sudah meninggal itu dengan tinjunya secara gila-gilaan. Wow, semua orang terkejut, mereka semua maju untuk menghentikannya. Li Chen juga gemetar ketakutan. Jangan hentikan aku, jangan hentikan aku. Ai Lili merintih dan mendorong semua orang dengan gila. Aku akan mati bersama Chen. Aku tidak ingin hidup lagi, wow. Para sutradara segera menghentikannya, tetapi suasana tetap kacau balau. Namun, di tengah kekacauan itu, Su Jinmei tiba-tiba menarik Zhao Yu ke samping, memberi isyarat dengan matanya ke flash disk di tangannya. Mengapa Ai Lili pingsan, ketika dia melihat flash disk itu? Flash disk ini milik Le Chao. Dong, sebelum Zhao Yu menjawab, Ai Lili terjatuh dengan keras ke tanah. Punggungnya terbentur lemari, yang terbanting jauh, barang-barang lainnya juga berjatuhan. Mungkin mereka khawatir Ai Lili terluka, karena para direktur dengan cepat melepaskannya dan melangkah mundur. Wow, rambut Ai Lili berantakan, dia menangis sejadi-jadinya. Dia menangis sebentar, akhirnya putus asa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, iya. Kamu menang, aku memberikan 10 juta kepada Le Chao. Wow, aku terjebak di rumah terlalu lama. Kehidupan yang kujalani, bukanlah kehidupan yang bisa kau bayangkan. Tak seorang pun dari mereka menghormatiku, dan mereka tidak pernah memperlakukanku sebagai bagian dari keluarga. Kedua gadis itu tidak berpendidikan, dan hanya mengumpatku setiap kali mereka melihatku. Aku sudah muak. Dia, Saat dia berbicara, bangsal itu sunyi. Hanya tawa histeris Ai Lili yang terdengar, yang membuat bulu kuduk meremang. Bab 526. Ai Lili menatap Zhao Yu, sambil tersenyum lebar. Ada sedikit rasa ngeri dalam suaranya. Tidakkah kau ingin tahu bagaimana Le Chao dan aku bernegosiasi? Sebenarnya, kami tidak bernegosiasi, kami hanya tidur bersama. Sekitar 6 tahun yang lalu, saya berteman sebentar dengan Le Chao, di ibu kota. Dia pergi ke sana untuk menyelidiki sebuah kasus, jadi kami bertemu. Kami langsung cocok. Bahkan, saya pikir dia mungkin pernah memikirkan tentang persahabatan lama kami, dan sengaja datang mencari saya. Sebenarnya, setelah aku memberikan uang itu kepada Le Chao, aku berharap dia pembohong, dan dia bisa kabur membawa uang itu. Ai Lili berkata dengan putus asa, aku bahkan tidak mengirim siapapun untuk memeriksa catatan medis atau alamatnya. Selain tidur dengannya, aku tidak melakukan apapun. Apa kau tidak ingin tahu apa yang sedang kupikirkan? Wajah Ai Lili tiba-tiba memancarkan kebencian. Aku akan memberitahumu. Aku hanya seorang wanita, jadi apa yang bisa kupikirkan? Suamiku sedang dalam keadaan sangat tidak sadar, dan meninggalkanku dalam keadaan kacau. Kedua anak perempuanku memperlakukanku seperti musuh. Bahkan, mereka ingin sekali mengusirku dari rumah. Kakak iparku bahkan ingin mengirim seorang pembunuh untuk membunuhku. Jadi, siapa di antara kalian yang peduli sedikit pun tentang perasaanku? Bahkan jika aku menolak tawaran Le Chao, Chen Bingxian akan mengirim Le Chao lain untuk membunuhku. Saat dia berbicara, Ai Lili menggertakkan giginya. Karena dia mengirim orang untuk membunuhku, mengapa aku tidak bisa menjebaknya? Jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ai Lili terus meraung, sementara semua orang di tempat kejadian gemetar dan gemetar ketakutan. Chen, apakah kamu senang sekarang?
Ai Lili berbalik, berpura-pura berbicara kepada mayat yang terbaring di ranjang. Keluargamu benar-benar telah resmi bubar. Putri-putrimu meninggal. Kamu meninggal. Kakakmu dan istrinya di penjara. Apakah kamu senang sekarang? Hahaha. Apa gunanya punya banyak uang sekarang? Hahaha. Melihat emosi Ai Lili yang tak terkendali, Zhao Yu segera memberi isyarat mata kepada Zhang. Zhang kemudian membalas dengan segera memborgol Ai Lili. Saat ia memasang borgol, Ai Lili yang sudah putus asa, sama sekali tidak melawan. Oh, siapa yang mengira kebenarannya akan seheboh ini? Su Jinmei mengangguk pada Zhao Yu, lalu berkata, Sifu, ini persis kasus kejahatan, dengan rencana yang disertai kebetulan, yang kamu bicarakan. Kami telah berfokus pada penerima manfaat, tetapi lupa tentang perantara yang memberi mereka ide itu sejak awal. Dia melanjutkan, sekarang sangat bersemangat. Dan, Le Chao, dia benar-benar polisi yang hebat, terutama karena mampu merencanakan strategi yang rumit seperti itu. Jika dia tidak diberhentikan dari jabatannya, dia pasti sudah menjadi polisi yang luar biasa seperti Sifu sekarang, kan? Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, terlepas dari kemunduran hidup seseorang, mereka seharusnya tidak punya alasan untuk membunuh orang lain. Oleh karena itu, dengan apa yang dilakukan Le Chao, bahkan jika dia belum diberhentikan dari jabatannya, dia tidak layak menjadi polisi. Oh, itu masuk akal, tapi... Su Jinmei langsung ingin bertanya lebih lanjut kepada Zhao Yu, tetapi Zhao Yu malah berbalik untuk berbicara dengan Ai Lili. Ai Lili, kamu juga sama. Kalau kamu benar-benar orang yang baik dan ramah, tidak ada gunanya bagi Le Chao untuk memberimu 100 ide untuk berbuat salah. Ini tentang siapa dirimu, itu pasti akan menemukan pilihan lain. Dia melanjutkan pelajaran hidupnya. Jadi, hasilnya adalah karena pilihan buruk yang kamu buat. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Zhao Yu berkata dengan dingin. Dan, aku tidak percaya kamu tidak mengalami mimpi buruk tentang kematian tragis kedua saudari itu saat kamu mencoba tidur di malam hari. Gemuruh. Seolah-olah ramalan itu terpenuhi. Tepat ketika Zhao Yu mengatakan itu, terdengar gemuruh guntur di luar jendela. Semua orang di ruangan itu terguncang oleh guntur itu, tidak terkecuali Zhao Yu. Ai Lili tampak sedih, saat ia terkulai di tanah. Dengan sangat cepat, di bawah komando Zhang, beberapa detektif polisi berseragam dari unit investigasi kasus utama Ruyang menyerbu masuk. Mereka kemudian menangkap tersangka Ai Lili, membawanya kembali ke kantor polisi. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengembalikan flash disk di tangannya kepada Zhang. Saat melihat flash disk itu, Su Jinmei teringat akan kecurigaannya sebelumnya. Dia segera menyeret Zhao Yu ke samping dan bertanya, Sifu, cepat katakan padaku, mengapa Ai Lili mengaku bersalah tepat saat dia melihat flash disk itu. Flash disk itu milik Le Chao. Tunggu sebentar. Zhao Yu berjalan ke sudut yang tenang di dekat tangga untuk menelepon Tuan Ji Chunhua. Tuan Ji, urusan saya sudah selesai. Anda juga sudah selesai. Anda bisa membiarkan pengacara Sukian Miao muncul sekarang. Aku tahu. Kau telah banyak membantuku. Aku, Zhao Yu, bersumpah bahwa aku tidak akan pernah mencuri daun tehmu lagi, oke? Hehehe. Setelah Zhao Yu menutup telepon, Su Jinmei menarik lengannya dengan riang dan memuji, Sifu, kamu sungguh hebat. Puff, jangan menyanjungku. Aku akan menjadi terlalu sombong. Canda Zhao Yu. Kemudian, dia memberitahu Su Jinmei kebenaran tentang pen drive itu. Sebenarnya, pen drive itu hanya tipuan untuk menakut-nakuti Ai Lili. Aku tidak menyangka itu benar-benar tebakan yang beruntung. Sebenarnya, aku pernah berpikir bahwa, untuk membuat Ai Lili percaya bahwa rencananya akan berhasil, Le Chao pasti telah memberikan Ai Lili salinan videonya, yang menunjukkan bahwa Chen Bingxian telah mengontraknya sebagai pembunuh. Dan, Ai Lili tidak akan menghancurkan bukti dengan mudah, karena begitu dia dicurigai oleh polisi, dia dapat melindungi dirinya sendiri dengan bukti itu. Dia terus menjelaskan, saya kemudian berpikir, bagaimana jika Le Chao menyimpan bukti di flash disk, dan salinan yang dia berikan kepada Ai Lili sebenarnya adalah flash disk yang sama. Jadi, saya menggunakan flash disk itu untuk menipunya,
membuat Ai Lily berpikir bahwa saya menemukan flash disk yang disembunyikannya. Pikirkan seperti ini, jika kita benar-benar menemukan flash disk yang disembunyikan Ai Lily, bukankah itu berarti Ai Lily dan Le Chao memiliki hubungan keluarga? Jadi, hehe. Wow, Su Jinmei tercengang dan memuji, Sifu, aku sangat terkesan. Hanya kamu yang bisa memikirkan ide yang berbahaya seperti itu. Tapi, jika Le Chao memberi Ai Lily sebuah CD, atau pen drive lainnya, bukankah itu akan menjadi kesalahan besar? Sebuah kesalahan. Zhao Yu tertawa. Jangan lupa, dari awal sampai akhir, apakah aku pernah menyebutkan bahwa pen drive itu dari Ai Lily? Kalau aku tidak bisa menipunya, aku pasti akan membicarakan hal-hal lain, seperti sidik jari Ai Lily, atau bagaimana Le Chao meninggalkan beberapa bukti bahwa Ai Lily memberinya uang. Pendek kata, aku harus membiarkan Ai Lily terus-menerus dalam ketakutan dan kebingungan, tanpa memberinya kesempatan untuk berpikir jernih. Kalau tidak, semua usaha kita akan sia-sia. Oh, Su Jinmei akhirnya menyadari apa yang dikatakannya. Jadi, mengapa kau harus berusaha keras untuk memalsukan surat wasiat? Apakah ini hanya salah satu tindakan yang kau ambil untuk meruntuhkan pertahanan mental Ai Lily? Seseorang telah membuat kemajuan. Zhao Yu mengangkat dagu Su Jinmei dan berkata, namun, keinginan palsu ini adalah faktor terpenting yang membuat Ai Lily putus asa. Wow, luar biasa, seru Su Jinmei. Sejujurnya, sebelum ini, aku sangat khawatir. Kupikir kau tidak akan berhasil. Dan, aku khawatir apa yang kita lakukan benar-benar tidak bermoral. Aku benar-benar tidak punya cara lain untuk digunakan. Zhao Yu mendesah. Pikirkan seperti ini, kita tidak punya bukti. Bahkan jika kita bisa membuktikan bahwa uang Le Chao diberikan kepadanya oleh Ai Lily, jika Ai Lily menyangkal kesalahannya dan tidak mau mengakui kesalahannya, bahkan jika dia pergi ke pengadilan di masa depan, kita tetap tidak akan bisa menuntutnya atas kejahatannya. Dia bisa mengatakan bahwa uang itu diberikan kepada Le Chao karena dia mengasihaninya. Jadi, sekali lagi, aku bertanya, cara apa lagi yang kita punya? Benar, Su Jinmei mengangguk. Lalu, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu yang dikatakan Miao Ying. Ia lalu berkata, benar sekali. Cara kita berpura-pura sampai berhasil adalah tidak bermoral. Namun, jika Ai Lily memiliki hati nurani yang bersih, itu tidak akan berhasil, bahkan jika kita memalsukan sesuatu. Itulah sebabnya kami tidak pernah membiarkan orang jahat lolos begitu saja, kami juga tidak memperlakukan orang baik dengan tidak adil. Prinsip ini membantu kami untuk beroperasi dalam batasan yang dibenarkan sebagai penyidik kriminal sejati. Bab 527. Gemuruh. Terdengar gemuruh guntur lagi sementara hujan terus turun di luar. Ini tidak mungkin, kan? Zhao Yu memandang jalan Sun Feng dari jendela, tidak melihat apapun kecuali jalan yang tertutup tirai air. Tetesan air hujan yang terus mengalir di atas jalan beraspal, tampak seperti membentuk sungai. Astaga, Zhao Yu menyingkap tirai dan merasakan udara dingin. Saat itu sudah pukul 11 malam. Karena hujan lebat, ketika Zhao Yu bergegas pulang, meskipun ia menggunakan payung, bajunya basah kuyup. Ia mengambil bajunya yang basah kuyup dan memasukkan semua pakaiannya ke dalam mesin cuci. Hari yang luar biasa. Meskipun dia tidak berkelahi dengan siapapun hari itu, Zhao Yu masih merasa sangat lelah, jauh lebih lelah daripada sebelumnya. Mungkin, itu karena dia tidak tidur nyenyak selama 2 malam terakhir. Atau mungkin, itu karena dia akhirnya memecahkan kasus bangunan jatuh. Mochi, Milei, bagaimanapun juga, aku sudah mengungkap semua pembunuh yang menyebabkan kematian kalian. Kalian berdua akan beristirahat dengan tenang sekarang. Fiuh. Zhao Yu mengusap rambutnya yang basah karena hujan, lalu mendesah berat. Baiklah, seluruh kebenaran tentang kasus pembunuhan apartemen dan kasus jatuh dari gedung akhirnya terungkap. Selanjutnya, saya akhirnya bisa beristirahat sejenak, bukan? Kemudian, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sistem. Tanpa diduga, kolom skor petualangan ajaib memiliki angka yang berkedip tanpa henti. Dia kemudian menyadari bahwa 77 poin yang terkumpul kini telah menjadi 278 poin.
Wow, Zhao Yu tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia bisa memperoleh 201 poin akumulasi yang sangat tinggi dalam misi sampingannya hari itu. Namun, jika dipikir-pikir, dalam misi sampingannya, ia telah memperoleh hadiah uang tunai hampir 40 juta. Dengan demikian, dibandingkan dengan 40 juta, poin yang terkumpul tampaknya tidak terlalu tinggi. Melihat ini, dia merasa bahwa dia tidak terlalu jauh dari peningkatan sistem berikutnya. Tetapi, tiba-tiba, Zhao Yu mengalihkan fokusnya ke bagian tengah sistem. Dia bisa melihat bahwa dua karakter, Qian Kan, masih tertulis jelas di sana. Ini pasti berarti bahwa, heksagram Qian Kan belum berakhir. Zhao Yu kebingungan. Ia mengingat-ingat kembali apa yang terjadi setelah ia mendapatkan heksagram itu. Kemudian, ia akhirnya menyadari sesuatu. Pertama, dia telah memperoleh hadiah uang tunai super hampir 40 juta pada hari itu, yang tidak diragukan lagi merupakan kinerja heksagram, Dwi. Kemudian, Lan Suping memanggil orang-orang dari stasiun TV untuk mempublikasikan tentang dirinya. Itu berada dalam lingkup heksagram, Zen, yang sesuai. Setelah itu, ia memikirkan cara untuk akhirnya mengungkap kebenaran kasus bangunan runtuh. Itu akan sesuai dengan heksagram, Gen. Tapi, mengapa ditunjukkan heksagram, Qian Kan? Apakah itu? Qian, tidak melambangkan suatu kejadian besar, seperti bencana alam atau ulah manusia, tapi, ia melambangkan campuran dari beberapa heksagram. Jika dua heksagram tidak cukup untuk mengungkapkan petualangan ajaib yang akan terjadi, akankah ada heksagram, Qian? Zhao Yu sangat gembira. Ia merasa baru saja menemukan poin penting. Mengingat pertama kali ia mendapatkan heksagram Qian di General Ridge, ia teringat bahwa ia telah mengalami banyak petualangan ajaib yang mengejutkan. Pertarungan dengan pendeta Tao, Li Xiuseng, dan yang lainnya, semuanya dapat dilambangkan dengan heksagram, Gen. Demikian pula, penemuan harta karun Buddha emas dapat dilambangkan dengan heksagram, Dui. Berbagi perasaan luhur dengan Miao Ying dapat dilambangkan dengan heksagram, Kan. Terakhir, tragedi Malang Fujiansing dan pasukannya berhubungan dengan heksagram, Kun, yang melambangkan insiden besar. Jadi, kepala 8 heksagram, Qian, tidak berarti banyak kematian, tetapi mewakili campuran banyak heksagram. Jadi, itu berarti bahwa petualangan ajaib yang akan terjadi akan melibatkan banyak situasi. Cek, memikirkan hal-hal ini, alis Zhao Yu berkerut erat. Dia merenungkan apakah tebakannya benar atau tidak. Jika tebakannya benar, heksagram Kan diikuti oleh heksagram Qian. Apa artinya? Kan mewakili wanita. Wanita, siapakah wanita itu? Su Jinmei. Namun, meskipun gadis itu telah mengikutinya selama sehari, dia tetap saja hanya seorang murid. Kami tidak berada dalam hubungan seperti itu, di mana kami berguling-guling di spray bersama-sama. Dengan demikian, apakah itu masih dianggap sebagai heksagram Kan? Bagaimana ini bisa dijelaskan? Zhao Yu tiba-tiba teringat bahwa, terakhir kali setelah ia mendapatkan heksagram Qian, ia terus mengerjakannya selama 2 hari, hingga dinyatakan selesai. Jadi, waktu pengerjaannya bahkan belum mencapai 24 jam. Mungkin, untuk memenuhi heksagram tersebut, ia harus menunggu hingga besok. Atau, Zhao Yu berbalik dan membuka tirai. Ia melihat kilatan petir dan mendengarkan suara guntur yang disertai hujan lebat di luar jendela. Ia merasa khawatir. Jika insiden besar yang sebenarnya belum terjadi. Tok tok tok. Tepat ketika Zhao Yu sedang khawatir, seseorang mengetuk pintu dengan keras. Mendengar ketukan pintu yang mendesak, Zhao Yu terkejut. Tepat setelah keterkejutannya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ini adalah apa yang disebut insiden besar yang akan terjadi. Dia segera berlari ke ruang tamu dan membuka pintu. Namun, ketika dia melihat situasi di luar pintunya, matanya berseri-seri. Dia melihat seorang wanita jangkung, yang mengenakan seragam polisi. Dia memiliki gaya rambut berbentuk jamur yang tidak menutupi matanya. Rambutnya berwarna hitam yang indah, dan dia memiliki jiwa kepahlawanan yang mengagumkan. Benar saja, inilah wanita yang sangat dirindukan Zhao Yu siang dan malam. Dia adalah Miao Ying. Tepat saat mata Zhao Yu berbinar-binar karena gembira,
dia menyadari bahwa Miao Ying basah kuyup. Rambut, pipi, leher, dan pakaiannya basah oleh air hujan. Zhao Yu baru saja menyapanya, ketika Miao Ying tiba-tiba melompat dari tanah dan melompat ke tubuh Zhao Yu. Kemudian, dia memeluk bahu Zhao Yu, menciumnya dengan erat dan penuh emosi. Meskipun kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, yang membuat Zhao Yu gelisah, Zhao Yu akhirnya menenangkan diri dan menendang pintu hingga tertutup. Dia segera menyambutnya dengan ciuman penuh gairah. Selain bau air hujan yang dingin dan basah, Miao Ying masih mengeluarkan bau khasnya. Itu adalah aroma yang membuat Zhao Yu tenggelam dalam kegembiraannya saat itu. Setelah berciuman mesra dan lama, Miao Ying kemudian menyibakkan rambut indahnya dan bertanya dengan nada menggoda, "Sayang, apakah kamu merindukanku?" Tidak diragukan lagi, Zhao Yu memeluk Miao Ying dengan penuh kasih sayang, sambil mengeluh, "Aku tidak bisa meneleponmu. Kamu tidak membalas pesanku. Kamu selalu membuatku cemas." Wow. Zhao Yu belum selesai bicara, ketika Miao Ying mendatanginya untuk kedua kalinya. Tiba-tiba, dia merasakan semangat heroik yang kuat dalam tulang Miao Ying dan kekuatannya yang kuat. Hasrat Zhao Yu pun terbakar sepenuhnya. Dia menggendong Miao Ying ke kamar mandi. Karena kedatangan dewinya yang mengejutkan, Zhao Yu menganggap bahwa ini akan menjadi malam yang sangat mendebarkan. Untungnya, Jiang Dafeng dan keluarganya, yang tinggal di lantai bawah, sedang bepergian. Kalau tidak, Jiang Dafeng sekarang akan punya alasan lain untuk mengeluh tentang kebisingan Zhao Yu. Awalnya, Zhao Yu punya banyak hal untuk diceritakan kepada Miao Ying. Pertama, dia ingin bertanya kemana perginya Miao Ying. Dia juga ingin membanggakan kinerja yang luar biasa dalam memecahkan dua kasus sekaligus. Namun, Miao Ying tampaknya tidak tertarik, tetapi terus menjelajahi tubuh Zhao Yu. Dia bahkan tidak memberi Zhao Yu kesempatan untuk berbicara sama sekali. Guntur bergemuruh, sementara hujan deras terus mengguyur di luar jendela. Sementara itu, terjadi lonjakan gairah yang mendebarkan di dalam rumah. Pada akhirnya, Zhao Yu bahkan tidak dapat mengingat apa yang akhirnya membuatnya tertidur, karena ia telah disibukkan oleh tamunya yang terkejut sepanjang malam. Pada saat ini, ia hanya ingat bagaimana Miao Ying menggumamkan 3 kata penuh kasih sayang di telinganya sebelum ia tertidur. "Aku mencintaimu," bisiknya. Bab 528. Oh, keesokan paginya, Zhao Yu menyentuh kepalanya yang berat, merasakan bahwa ia sedang dalam keadaan bingung. Ia memejamkan mata dan mendengarkan dengan saksama. Namun, ia bahkan tidak dapat mendengar gemuruh guntur dari luar jendela. Ia hanya berasumsi bahwa hujan akhirnya berhenti. Setelah beberapa detik, ia perlahan membuka matanya untuk melihat melalui tirai semi-transparan. Ia dapat melihat cahaya matahari yang bersinar melalui jendela. Sepertinya hari ini benar-benar cerah. Kemudian, Zhao Yu mengulurkan tangannya ke samping, bermaksud menyentuh Miao Ying kesayangannya. Namun, saat mengulurkan tangannya, dia tidak berhasil menyentuh apapun. Zhao Yu berbalik sepenuhnya sekarang, menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sisi lain tempat tidur. Tidak ada apapun kecuali kasur dan spray yang kusut yang menjadi bukti nyata dari malam yang penuh aktivitas. "Sayang, hei, kamu pergi kemana?" Zhao Yu duduk tegak, lalu merasakan kepalanya berputar. Mengingat kegilaan yang luar biasa dari malam sebelumnya, dia tidak bisa menahan senyum. "Hehe, kelihatannya agak gelap dan bersemangat, tapi saya menyukainya." "Miao Ying!" Zhao Yu berteriak lagi, tetapi tidak ada jawaban dari Miao Ying. Dia meregangkan tubuh dan bangkit dari tempat tidur. Pertengkaran. Setelah dia membuka tirai, sinar matahari yang terik menyinari wajahnya. Begitu terangnya sehingga dia belum bisa membuka matanya sepenuhnya. Meskipun Zhao Yu merasa itu terlalu keras untuk mata, dia merasa sangat nyaman, bermandikan kehangatan sinar matahari. Aduh! Setelah menguap, dia keluar kamar untuk mencari Miao Ying. Dia pikir Miao Ying ada di kamar mandi atau dapur. Namun, ketika dia sampai di ruang tamu, dia langsung menyadari ada yang tidak beres. Melihat kerak pakaian, tidak ada satupun pakaian Miao Ying yang terlihat. Selain itu, tidak ada sepatu wanita di rak sepatu itu. Tiba-tiba,
Zhao Yu melihat ada dua ponsel di atas meja kopi. Satu adalah miliknya, yang satu lagi milik Miao Ying. Di samping ponsel-ponsel itu, setumpuk kunci mobil berserakan. Itu adalah kunci Volkswagen Phaeton milik Miao Ying. Tiba-tiba, kecurigaan muncul di benaknya. Situasi di depan matanya sama sekali tidak tampak benar. Ini, apa yang terjadi? Dia maju untuk melihat lebih dekat kedua ponsel itu. Ketika dia membuka kunci ponselnya dan memeriksanya, dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Namun, ketika dia membuka kunci ponsel Miao Ying, dia menyadari bahwa ada banyak hal yang hilang di layarnya. Khususnya, WeChat, Qiki, dan semua aplikasi sejenis itu hilang. Bahkan semua kontak dan catatan panggilannya sepenuhnya kosong. Zhao Yu kini merasa khawatir. Ia memegang ponsel Miao Ying, sembari berjalan-jalan di dalam rumah. Namun, ia sama sekali tidak melihat tanda-tanda keberadaan Miao Ying. Kemudian, ia pergi ke balkon dan melihat ke bawah, tetapi ia melihat bahwa Land Rover dan Phaeton diparkir di bawah bersebelahan. Zhao Yu mengenakan pakaiannya dengan cemas, ingin mencari-cari di lantai bawah. Namun, tepat saat ia meletakkan ponsel Miao Ying, ia tiba-tiba menyadari bahwa ada simbol rekaman suara, yang menyala di halaman kedua layarnya. Melihat simbol itu, Zhao Yu tidak ragu-ragu, tetapi langsung mengetuknya. Akhirnya, suara Miao Ying tiba-tiba terdengar dari ponsel. Sayang, kamu tidak perlu melihat-lihat. Aku sudah pergi. Zhao Yu tiba-tiba tercengang. Dia segera berhenti dan mendengarkan dengan saksama sisa pesannya. Maaf, sayangku. Kemudian, suara Miao Ying tercekat oleh isak tangis. Maaf, aku tidak bisa menyelesaikan semua kasus yang tertunda itu bersamamu. Tapi, mulai hari ini dan seterusnya, janjikan aku dua hal. Pertama, jadilah Sherlock Holmes. Jadilah seperti saat kita berjuang bersama dulu. Ungkap kebenaran kasus kejahatan itu, lalu sapu bersih kejahatan dari seluruh bumi. Pesan itu berlanjut. 2. Lupakan aku. Mendengar kata-kata itu, Zhao Yu merasa seperti tersambar petir. Dia benar-benar tercengang. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di sana. Dia tidak bisa mempercayainya. Rekaman suara itu terdiam beberapa saat, lalu suara isak tangis Miao Ying terdengar lagi. Sebagai penutup, izinkan aku menyanyikan sebuah lagu untukmu. Jangan mengeluh tentang nyanyianku, karena aku tahu itu buruk. Sebelum aku mengenalmu, aku tidak punya siapapun untuk diandalkan. Setelah aku mengenalmu, aku menjadi tidak bisa disembuhkan. Awalnya, aku pikir kau hanya selingan singkat, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa kita akan berubah menjadi legenda abadi. Di ponsel, nyanyian Miao Ying terdengar serak dan menyedihkan. Namun di telinga Zhao Yu, nyanyiannya seperti pisau yang menusuk hatinya. Aku tahu bahwa sakit cinta itu pahit, tapi sayangnya, aku sangat ingin bersamamu, dan, bahkan sekarang, aku lebih suka menanggung rasa sakit itu. Pada akhirnya, Miao Ying sudah terisak-isak, sampai-sampai dia hampir melafalkan liriknya. Suaranya akhirnya tidak dapat melanjutkan. Bersamaan dengan suara mencicit kecil di akhir, rekaman suara itu berakhir. Tidak, Zhao Yu tiba-tiba meluapkan emosinya. Dia memegang ponselnya erat-erat, sambil bergumam, ini tidak mungkin. Kenapa? Dia segera mencari di ponselnya, ingin menemukan lebih banyak petunjuk. Namun, tidak ada apa-apa. Tidak. Tiba-tiba, dia membuka kunci ponselnya dan memeriksanya lebih teliti. Kemudian, dia menemukan bahwa, di album ponselnya, semua foto yang berhubungan dengannya dan Miao Ying telah hilang. Selain itu, di WeChat-nya, akun Miao Ying telah dihapus. Hampir semua hal tentang Miao Ying telah dihapus seluruhnya. Kenapa? Zhao Yu menatap ke langit dan berteriak. Dia tidak bisa menerima perubahan yang tiba-tiba dan brutal ini. Tadi malam, Zhao Yu menepuk kepalanya dengan keras. Sebenarnya, ketika dia berguling-guling di spray dengan gila-gilaan bersama Miao Ying, dia sudah merasakan ada yang aneh dengannya. Kemudian, dia tidak melihat kegembiraan yang biasa terjadi saat mereka bertemu lagi, bahkan setelah lama berpisah. Sebaliknya, mata Miao Ying tampak dipenuhi dengan kesedihan dan kebencian.
Zhao Yu mengerti saat itu, Miao Ying telah mengucapkan selamat tinggal padanya malam sebelumnya. Mengapa? Apakah karena orang tuanya tidak menyukaiku? Namun, berdasarkan karakter Miao Ying, orang tuanya tidak akan mampu menghentikannya, meskipun itu benar. Terus apa lagi? Zhao Yu sangat khawatir. Dia bertanya-tanya apakah ada bahaya yang terjadi di rumah Miao Ying sehingga hal ini terjadi. Mustahil. Apapun yang terjadi, aku harus menemukannya. Kemudian, ia segera kembali ke kamarnya untuk mengambil dompetnya dari meja samping tempat tidur. Tiba-tiba ia melihat ada botol obat yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, tepat di sebelah cangkir airnya. Saat mengambil botol obat itu, ia melihat kata, Supiklone, tercetak pada labelnya. Jika melihat deskripsi fungsinya, obat itu sebenarnya adalah obat hipnotis yang digunakan untuk mengatasi insomnia. Zhao Yu kemudian mengerti mengapa dia tertidur lelap. Itu karena Miao Ying telah memberinya pil tidur itu. Miao Ying, kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau ingin meninggalkanku? Melempar botol obat ke samping, Zhao Yu meraih dompetnya, bersiap untuk meninggalkan rumah. Tepat saat itu, sistem di kepalanya tiba-tiba berkedip. Ketika dia melihat antarmuka sistem, dia menyadari bahwa heksagram, Qiankan, dari hari sebelumnya telah berakhir. Oh, melihatnya, Zhao Yu tiba-tiba menyadari. Selama ini, heksagram, kan, yang asli ada di sini menungguku. Kepergian Miao Ying merupakan petualangan ajaib yang akan saya alami bersama seorang wanita. Miao Ying, kamu di mana sih? Bab 529. Saya terlalu ceroboh. Melihat pemberitahuan penyelesaian, Zhao Yu berpikir dalam hati, tahu bahwa sudah terlambat untuk menyesal. Dia tidak menyangka hasil ini dari heksagram kan. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya dibius dengan pil tidur oleh Miao Ying. Namun, saat ini, dia baru saja mendapatkan perangkat pelacak tak terlihat lainnya di bilah perangkatnya. Jadi, jika dia menggunakannya untuk melacak Miao Ying, dia bisa menemukannya saat itu juga. Sialan, ini seharusnya merupakan heksagram Qiankan. Sayangnya, dia tidak memikirkannya dengan baik pada awalnya. Malam sebelumnya, dia mengira bahwa kembalinya Miao Ying adalah pemenuhan heksagram kan. Miao Ying, apa yang sedang kamu alami, dan mengapa kamu tidak bisa membicarakannya denganku? Mengapa kamu harus meninggalkanku? Apakah ada seseorang yang memaksamu melakukan ini? Pada saat itu juga, sistem dalam pikirannya terus berkedip. Selain dapat melihat tingkat penyelesaian petualangan ajaib sebesar 183%, ada juga angka Arab 5. Tingkat penyelesaiannya menandai rekor tertinggi barunya, jadi itu harus dirayakan. Namun, Zhao Yu tidak bisa merasakan sedikit pun kebahagiaan saat ini. Jika dia bisa menukar keberhasilan itu dengan kembalinya Miao Ying yang bahagia, bahkan jika dia berakhir dengan tingkat penyelesaian negatif, dia tidak akan terganggu sama sekali. Meskipun baru saja menerima 5 perangkat baru, Zhao Yu tidak berminat untuk melihatnya. Seluruh pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang Miao Ying. Dia mengemasi semuanya dengan tergesa-gesa, lalu langsung pergi. Air hujan membanjiri jalan Sun Feng. Di bawah sinar matahari yang cerah dan indah, seluruh jalan berkilauan, dan 2 mobil mewah, yang diparkir di pintu, sangat menarik perhatian. Zhao Yu tidak berminat untuk melihat pemandangan yang indah itu, jadi ia langsung masuk ke mobil Land Rover-nya dan melaju kencang menuju cabang Rongyang. Dalam perjalanan, ia tidak sabar untuk menelepon Zhang Jingfeng. Ketika Zhang Jingfeng menjawab, ia meminta bantuannya untuk mencari Miao Ying. Namun, saat tiba di unit investigasi kasus utama, Zhang Jingfeng mengatakan kepadanya dengan putus asa bahwa semua informasi yang terkait dengan identitas Miao Ying telah dihapus seluruhnya. Baik server internal maupun internet eksternal tidak memiliki informasi apapun yang terkait dengan Miao Ying sama sekali. Ini tidak termasuk apapun mengenai identitasnya, aset, riwayat kesehatan, atau bahkan keanggotaan pusat kebugaran atau kartu perpustakaan. Tidak ada apapun sama sekali. Hah! Mendengar berita mengerikan ini, Zhao Yu sekali lagi menggigil. Dia kemudian menyadari bahwa hilangnya Miao Ying jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan sebelumnya. Bukan saja dia tidak dapat menemukannya,
bahkan seluruh identitas Miao Ying telah dihapus dari semua data. Jika dia tidak terlibat dalam sesuatu yang benar-benar besar, bagaimana itu bisa terjadi? Mendengar berita itu, rekan-rekannya seperti kucing di atas atap seng yang panas. Mereka tidak mengerti mengapa Miao Ying menghilang, terutama tanpa alasan yang jelas. Pergilah ke kantor kelurahan, saran Zhang Jingfeng. Cari salinan cadangannya di pusat arsip. Itu akan memberimu jejak dokumen, jadi seharusnya tidak bisa dihapus. Bro, hilangnya Kapten Miao bukanlah masalah kecil, kata Li Beini. Kita harus segera melaporkannya kepada Kepala Biro Luan. Dengan begitu, kita bisa mencarinya dengan bantuan kekuatan dan yurisdiksi resmi. Kau benar. Tiba-tiba, Zhao Yu juga menyadari bahwa Miao Ying telah menjadi kapten cabang Rongyang, jadi hilangnya dia bukan hanya masalah yang harus dia tangani sendiri. Kemudian, Zhao Yu segera berkata pada Li Beini, baiklah, kamu pergi dan laporkan padanya. Kemudian, dia memberi perintah kepada Zhang Jingfeng, tolong beritahu bagian orang hilang. Suruh mereka ikut mencari. Zhang Jingfeng segera bangkit dan mengambil tindakan. Da Fei, kamu dan Xiao Bai segera beritahu stasiun kereta, bandara, dan tempat transit lainnya. Suruh mereka mencari keberadaan Kapten Miao. Kata Zhao Yu. Baiklah. Da Fei setuju, lalu berbalik dan berkata, bisakah seseorang memberiku foto Kapten Miao? Aku tidak punya fotonya di sini. Kemudian, semua orang melihat ke bawah untuk mencari melalui ponsel dan komputer mereka, tetapi tidak seorang pun dapat menemukan foto Miao Ying. Bagaimana ini mungkin? Liang Huan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingat, saat upacara penghargaan, aku mengambil foto Kapten Miao dan Zhao Yu. Tapi, kenapa foto itu hilang? Ya, aku, Xiao Bai mengerutkan alisnya dan berkata, semua informasi yang berhubungan dengan Kapten Miao, yang ada di komputerku, hilang. Ya Tuhan, siapa yang melakukan ini? Wow, Li Beini menatap Zhao Yu dengan terkejut. Kak, kalau ada yang bisa meretas ponsel dan komputer kita, maka, ini serius. Zhao Yu bergumam dan mengangguk. Li Beini benar. Dengan informasi baru ini, sudah pasti hilangnya Miao Ying ada hubungannya dengan pemerintah. Karena hanya pemerintah yang bisa menghapus begitu banyak informasi dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana mungkin seseorang yang telah tinggal di Kinsan selama bertahun-tahun bisa dihapus begitu saja? Zhao Yu menggertakkan giginya, aku tidak percaya ini. Liang Huan, pergilah ke Departemen Orang Hilang dan minta ahli mereka untuk menggambar sketsa Miao Ying. Lalu, kirim mereka ke semua bandara dan stasiun kereta di sekitar. Baiklah, Liang Huan setuju, tetapi tiba-tiba ia mengangkat tangannya dan berkata, tunggu sebentar, terakhir kali kita semua pergi berkemah di pegunungan, bukankah aku membawa serta anakku? Aku ingat aku mengambil banyak foto dalam perjalanan itu. Dan, aku baru saja mencetaknya beberapa hari yang lalu. Pasti ada foto Kapten Miao di antara foto-foto itu. Baiklah, cepatlah dan minta istrimu untuk menemukan foto-foto itu. Zhao Yu hampir berteriak. Baiklah, aku berangkat sekarang. Liang Huan segera meninggalkan kantor bersama Zhang Jingfeng, keduanya menuju untuk menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Saya akan pergi ke kantor polisi untuk mentransfer berkas dan informasi, kata Zhao Yu dengan suara keras. Saya akan membiarkan kalian semua mengurus semuanya di sini. Miao Ying kemungkinan besar sedang dalam masalah serius, jadi kita harus menemukannya sesegera mungkin. Ya, semua orang menjawab serentak, saat Zhao Yu berbalik dan pergi secepat kilat. Dalam perjalanan ke kantor polisi, Zhao Yu terus-menerus menelepon. Pertama-tama, ia menelepon Zhang Yu di kantor cabang Ruyang, meminta bantuannya untuk memeriksa informasi Miao Ying dari pihak mereka. Ia juga meminta Zhang Yu untuk menanyakan masalah ini kepada Kepala Biro Liang. Zhao Yu pernah mendengar dari Miao Ying sebelumnya bahwa Kepala Biro Liang dekat dengan keluarganya. Oleh karena itu, mungkin Zhao Yu bisa mengetahui sesuatu darinya. Zhang sangat menghargai Miao Ying, jadi ketika dia mengetahui bahwa Miao Ying telah menghilang, dia tentu saja sangat cemas. Dia segera setuju untuk membantu Zhao Yu. Kemudian,
Zhao Yu menelepon Liao Jingxian untuk menanyakan apakah dia tahu bahwa Miao Ying telah menghilang. Liao Jingxian terkejut, lalu berkata bahwa dia akan segera pergi dan meminta kepala biro untuk membantu. Dia bahkan memberi tahu pusat arsip untuk membantu pencarian Zhao Yu. Awalnya, Zhao Yu ingin pergi ke stasiun kota untuk bertemu dengan Liao Jingxian. Namun, dalam perjalanan ke sana, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu. Suatu kali, setelah sebuah pertemuan, ia menurunkan Miao Ying di daerah pinggiran kota. Itulah satu-satunya petunjuk yang ia miliki saat ini tentang tempat tinggal Miao Ying. Jadi, ia segera berbalik dan melaju menuju kawasan perumahan pinggiran kota. Begitu tiba di kawasan perumahan, ia menggunakan memori flashback device miliknya yang berharga untuk memutar ulang situasi dari hari itu. Saat itu, Miao Ying menunjuk ke salah satu gedung, lalu mengatakan kepadanya bahwa kamarnya berada di lantai 6. Dia menunjuk ke jendela keempat dari kiri. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tinggal bersama keluarga bibinya. Setelah menemukan ingatan ini, Zhao Yu langsung naik ke atas dan menemukan ruangan yang sama yang ditunjukkan wanita itu. Namun, bahkan setelah mengetuk pintu cukup lama, tetap tidak ada gerakan apapun di baliknya. Akhirnya, ia menggunakan identitasnya sebagai polisi untuk memanggil staf manajemen, menuntut agar mereka membuka pintu. Namun, saat memasuki ruangan, Zhao Yu menyadari bahwa tidak ada apapun di sana. Itu hanyalah ruangan kosong. Staf manajemen memeriksa catatan penyewaan mereka, lalu memberitahu Zhao Yu beberapa berita mengejutkan. Menurut catatan mereka, kamar itu telah kosong selama 10 tahun. Bab 530. Bagaimana mungkin? Kalian sudah saling bertemu begitu lama. Di salah satu kantor di kantor kota, Liao Jingxian bertanya, alisnya berkerut, bagaimana mungkin kalian tidak tahu di mana dia? Ini benar-benar kegagalan. Apa yang bisa kulakukan, jika dia tidak memberitahuku? Zhao Yu meraung marah. Aku hanya tahu tanggal lahirnya, dan dia lebih tua beberapa bulan dariku. Lalu, siapa nama orang tuanya? Apakah dia putri satu-satunya mereka? Liao Jingxian bertepuk tangan. Kau juga tidak tahu tentang semua itu. Zhao Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia jelas-jelas bingung dan jengkel. Bagaimana denganmu? Miao Ying sudah menjadi kapten, dan kamu baru tahu bahwa pusat arsip tidak memiliki arsipnya. Apakah dia hantu? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan pekerjaan? Apakah ini lelucon? Liao Jingxian langsung membalas. Katanya, dulu, pangkatku masih rendah. Bagaimana aku bisa tahu tentang urusan kantor kota? Yang ku tahu hanyalah semua orang membicarakan banyak hal, seperti betapa kuatnya Miao Ying dan bagaimana seseorang tidak boleh memprovokasinya. Tidak mungkin, kata Zhao Yu. Bagaimana dia bisa dipindahkan dari cabang Ruyang ke cabang Rongyang? Apakah atasan kalian tidak tahu tentang itu? Saya benar-benar tidak tahu. Saya juga sudah bertanya kepada kepala biro Hong. Liao Jingxian menggelengkan kepalanya dan berkata, dia memberitahu kami bahwa itu adalah perintah pemindahan dari kantor provinsi, yang harus segera dilaksanakan. Meskipun dia adalah kepala polisi, dia tidak dapat menentang perintah itu dengan menolaknya. Zhao Yu sangat tidak sabar. Kalau begitu, aku akan pergi ke kantor provinsi untuk mencari. Jangan berani-beraninya kau percaya bahwa aku tidak dapat menemukan apapun. Tenanglah. Oke, Liao Jingxian berkata dengan keras. Tolong tenanglah dan pikirkan baik-baik. Mungkin kita telah melewatkan sesuatu. Sudah kubilang, tidakkah kau lihat? Miao Ying tidak hilang tanpa alasan. Setidaknya dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal, kan? Dan, semua informasinya terhapus. Kau tahu bahwa satu-satunya pihak yang bisa membuat hal seperti itu terjadi adalah pemerintah. Jadi, jangan panik. Setidaknya kita tahu bahwa tidak ada masalah dengan keselamatan Miao Ying. Setelah Liao Jingxian menganalisis situasi secara lisan, Zhao Yu menjadi tenang. Apa yang dikatakan Liao masuk akal. Miao Ying datang untuk mengucapkan selamat tinggal, yang setidaknya berarti dia tidak diculik. Dan, jika dia memutuskan untuk meninggalkannya, pasti ada alasan yang bagus. Awalnya, Zhao Yu mengira Miao Ying pergi karena konflik keluarga, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian.
Pasti ada sesuatu yang jauh lebih besar yang terjadi padanya. Jika pemerintah melakukan upaya besar untuk menghapus informasi Miao Ying, itu berarti pemerintah ingin melindunginya juga. Tiba-tiba, Zhao Yu memikirkan sebuah kemungkinan. Jika Miao Ying menghapus identitasnya, apakah dia berpikir untuk menjadi mata-mata? Lalu, bukankah itu terlalu berbahaya? Setelah Zhao Yu menganalisisnya dengan saksama, ia merasa kemungkinan skenario ini tidak terlalu tinggi. Pertama, jika Miao Ying benar-benar menjadi mata-mata, ia tidak punya alasan untuk tidak memberitahunya. Ditambah lagi, ia tidak akan menjadi mata-mata selamanya, bahkan jika ia menjadi mata-mata, jadi mengapa ia menyuruh Zhao Yu melupakannya? Selain itu, Ibu Miao Ying selalu mengkhawatirkan keselamatan putrinya, jadi ia tentu tidak akan membiarkannya menjadi mata-mata. Sambil memikirkan Ibu Miao Ying, Zhao Yu segera berkata kepada Liao Jingxiang, "Liao, aku tahu satu hal. Ibu Miao Ying sangat hebat, sampai-sampai dia bisa dengan mudah memutuskan pergantian personel di kantor polisi. Dari kepala biro hingga admin, dia bisa mempromosikan siapa saja dan menurunkan jabatan siapa saja. Sebenarnya, mudah saja baginya untuk memindahkan siapa saja." Mendengar ini, Liao memuntahkan tehnya. Ia kemudian berkata kepada Zhao Yu, "Kita tidak berada dalam masyarakat feodal sekarang, di mana kaisar memutuskan segalanya. Setiap perubahan personel harus dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ketat. Terlepas dari kekuatan orang tersebut, pemindahan langsung seperti itu tidak mungkin dilakukan." Zhao Yu segera memberi contoh masa lalu, menceritakan saat Miao Ying berada di cabang Riyadh. Saat itu, dia tidak hanya memukul wakil kepala biro, dia juga mengasingkannya ke kantor daerah. Liao Jingxian menegaskan maksudnya sekali lagi, dengan mengatakan bahwa, selain pasien gangguan jiwa, dia tidak dapat memikirkan siapapun, dalam posisi apapun, yang mampu mengatakan hal-hal yang telah dikatakan Ibu Miao Ying. Liao Jingxian berkata dengan jujur, "Sejujurnya, saya belum pernah mengalami situasi seperti yang dialami Miao Ying. Bagaimana kalau begini? Saya akan menggunakan semua koneksi saya untuk mencari tahu apa yang bisa saya dapatkan dari atasan. Apakah Anda tidak mengenal orang-orang dari kantor provinsi? Silakan tanya mereka juga." Liao Jingxian melanjutkan, menasihati Zhao Yu sekali lagi, "Aku tahu temperamenmu, tetapi kamu harus berpikir serius. Jika Miao Ying atau keluarganya benar-benar dalam bahaya, pemerintah menghapus informasi mereka pasti dilakukan untuk melindungi mereka. Tapi, jika kamu membuat keributan tentang hal itu, aku khawatir itu akan merugikan Miao Ying." Fiuh. Perkataan Liao Jingxian masuk akal, sehingga Zhao Yu tidak dapat menahan rasa cemasnya, dan mulai mempertimbangkan kebenaran perkataannya dengan serius. Benar, jika keluarga Miao Ying menghadapi bahaya, mencari mereka di depan umum mungkin akan membahayakannya. Namun, jika aku tidak mencari Miao Ying, bagaimana aku bisa merasa tenang? Aku belum bisa menyerah, tapi belum bisa dipublikasikan secara luas juga. Apa yang bisa kulakukan? Bunyi bip-bip. Pada saat itu, Liang Huan mengirim foto yang diambilnya dengan ponselnya kepada Zhao Yu. Foto itu adalah foto yang diambil saat mereka berkemah di Qinsan. Dalam foto tersebut, Miao Ying mengenakan kacamata hitam besar dan berpakaian modis. Saat melihatnya, Zhao Yu tiba-tiba teringat masa lalu. "Zhao Yu, Zhao Yu," Liao Jingxian memanggilnya 2 kali, membawa Zhao Yu kembali ke dunia nyata. "Sebaiknya kau dengarkan apa yang kukatakan. Kau boleh menyelidikinya, tapi kau harus berhati-hati." "Aku tahu. Terima kasih, Liao." Zhao Yu menangkupkan tangannya di kepalan tangannya yang lain, lalu berbalik untuk pergi. Namun, setelah hanya berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia lalu mengeluarkan setumpuk formulir dan menyerahkannya kepadanya. Dia berkata, "Ini formulir aplikasi saya untuk hadiah uang tunai. Formulir ini memerlukan tanda tangan dari Kepala Biro Hong dan Departemen Keuangan Kota. Bantu saya menyelesaikannya." Kemudian, dia meletakkan dokumen itu di atas meja, tanpa menunggu untuk melihat apakah Liao Jingxian setuju, dia pun pergi. Setelah meninggalkan kantor polisi, Zhao Yu merasa semakin tidak nyaman. Menurut pemahamannya tentang Miao Ying, dia merasa bahwa,
Bahkan jika ada sesuatu yang besar terjadi, Miao Ying akan membicarakannya dengannya, alih-alih meninggalkan hal-hal seperti itu begitu saja. Setelah kembali ke Land Rover-nya, Zhao Yu merasa semakin tertekan. Akhirnya dia menyadari bahwa kepergian Miao Ying bukan hanya karena dirinya sendiri. Kemungkinan besar, ada sesuatu yang besar terjadi di keluarganya. Miao Ying hanya memilih untuk mengucapkan selamat tinggal padanya karena keluarganya. Kalau tidak, Zhao Yu tidak dapat memikirkan alasan lain yang mungkin dia miliki. Duduk di mobilnya, Zhao Yu tak kuasa menahan diri untuk mengingat kejadian gila tadi malam. Tubuh berotot indah Miao Ying masih bersandar di pelukannya, begitu erat. Namun, rekaman suara yang ditinggalkannya di telepon genggam itu begitu nyata dan jelas. Zhao Yu, janjikan aku dua hal. Pertama, jadilah Sherlock Holmes. Kedua, lupakan aku. Tidak, Zhao Yu memegang kemudi lebih erat, lalu berkata dengan tegas, aku tidak akan pernah lupa. Miao Ying, tunggu saja. Berapapun harganya, aku pasti akan menemukanmu.